pagi hari ini kita menghadirkan Norma. Mbak Norma. Kita manggilnya Mbak atau Manggil Norma aja, Kak. usia emang berapa sih? Tahun ini 22. Baru 22 tahun. Enggak banget kayak Po Alpa ya. Iya. Dan saya juga lihat itu di interviewnya Norma di YouTube-nya Denny Sumargo yang nonton sampai 23 juta. Itu dia. Dan ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan gara-gara itu katanya Denny Sumargo juga dilaporkan sama Norma, dilaporkan sama pihak mantan suami. Iya. Nah ini juga nih untuk rakyat di rumah, kita mau lihat dulu ada update tentang kasus Norma Risma. Oke ini. Jadi kan ini udah viral, sudah laporkan heboh. Memang melaporkan balik ya? Siapanya tuh, Kak? Rozi melaporkan Norma. Iya. Melaporkan Denny Sumargo juga ya? Katanya ngelihat dari berita-berita sih infonya gitu. Kak Densus juga katanya dilaporin. Jadi kamu udah gak ada komunikasi sama mantan suami, gak ada? Udah nggak ada, Sekali sedikit pun gak ada? Udah nggak ada. Sama ibu kamu pun gak ada? Udah nggak. Oke. Sebelumnya kamu tuh tinggalnya bersama orang tua. Ketika menikah berpisah. Waktu Tempat tinggal. awal pernikahan sih masih bareng di rumah bapak. Tapi selang beberapa bulan itu pindah ke kontrakan punya si ibu mantan suamiku ini. Nggak jauh juga dari rumah aku. Oh, mertua kamu. Iya. Nggak jauh dari rumahku juga gitu. Waktu kamu ngobrol di podcastnya Denny Sumargo, itu kamu waktu speak up itu maksudnya apa? Karena memang kamu kesel atau memang kamu mau memberikan efek jerah sama mantan suami atau mau Sekedar memberikan curhat atau edukasi atau apa niatnya waktu itu? Soalnya kan waktu itu udah banyak ya berita-berita yang udah bertebaran yang nggak bener gitu. Bilangnya baru apa sih pacaran udah 5 tahun terus nikahnya baru 3 hari terus kegerebek segala macam. Itu dia, iya. Itu kan berita-berita udah nggak bener gitu. Makanya Iya. aku datang ke Kadensu itu untuk mengklarifikasi itu. Dan menurut aku setelah dari situ udah aku juga nggak akan mau kemana-mana karena menurutku udah beres. Ternyata kan dari pihak mantan Justru itu suamiku. asal muasal menyebar lebih dahsyat lagi ya? Iya, dari situ kan dia juga ngelaporin aku. Terus yang katanya undang-undang ITE, terus nggak lama lagi ada datang somasi. Waduh, ini ada artikel juga nih katanya Rozi mengaku trauma dengan perempuan. Wah, Rorizai. Dan Aki ngaku trauma dengan wanita, warganet kecuali sama ibu-ibu yang bikin nyaman tuh katanya. Oh ini kata netizen. netizen. Oh. jadi dia yang trauma dengan perempuan ya? Iya katanya, dia kan Padahal sebetulnya maaf ya, justru yang harus trauma Iya, adalah harusnya Norma. Tapi kamu trauma? enggak. Enggak trauma. kok. Tapi kamu sebel sama ibu? Enggak. 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 Komunikasi tapi enggak. Udah enggak juga. Tuh, jadi sebel enggak komunikasi enggak. Jadi Oke. Gimana? Kalau dari perasaan aku sih sebenarnya kalau sedih sakit hati sih pasti ya gitu. Tapi ya balik lagi kan itu juga tetap ibu aku, mau gimana pun tetap ibu aku. Tapi udah nggak ada komunikasi lagi. Udah nggak mau komunikasi tapi dia nggak benci, nggak ini. Ya. Oke, ini luar biasa ya, 5 tahun kenal dengan pacaran, menikah tuh berarti total baru 1,5 tahun. Kak, 1,5 tahun menikah ya. Lebih lama pacarannya ya? Iya, Iya. Tapi belum sempat hamil. belum. Jadi sekarang ya untung belum sempat hamil ya, maksudnya jadi kan kalau udah ada anak tuh urusannya jadi Iya, beda lagi banyak lah. lagi. Katanya si Rozi itu sempat frustasi gara-gara dia dijelekan gitu, maksudnya berita yang nggak bagus. Katanya si Rozi itu sampai mau mencelakakan dirinya sendiri. Mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Itu kamu denger nggak? Oh, aku nggak tahu kalau ke situ. Tanggapan kamu gimana? Nih. Ada nih. Rozi, Depresi. Hingga mau bunuh diri tendang motor hingga mau bunuh diri. Usai kabar digerebek bareng mertua, viral. viral. Biasanya kalau laki-laki kan emang begitu. Kalau udah kesalahannya langsung banting badan lah, apa baik di... Oh itu mah pengalaman pribadi. Itu mah berarti motor. pengalaman Ya, dulu. banting motor digebar-geber begitu. Biasa begitu orang laki ngelampiasinnya. Tanggapan kamu gimana tadi lihat artikel tadi, Neng? Kalau tanggapan aku ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa sih gitu. Itu kenapa dia sampai mau bunuh diri segala macam? Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aduh. Kamu nggak pengen jegat gitu, jangan jangan bunuh diri gitu. Enggak. Terserah kan ya, Oke. udah terserah dia aja gitu mau gimana. Maaf ya, kita berusaha melihat dari berbagai macam sisi. Selama ini kan kita mendengarkan dari sisi Norma Risma. Nah, ada saya mendengar dari pihak Rozi katanya, kenapa dia sampai berpaling ke wanita lain kalau yang diarahkan ke dia seperti itu. Katanya karena Norma, maaf ya,
kalau sebagai istri katanya kurang perhatian, Katanya kerja jarang di terus. rumah. Betulkah? Kalau aku kan kerja ya Kak, berangkat jam 9, pulang jam 8 gitu. Kan menurut aku hidup itu pilihan. Kan dia tahu dari sebelum kita nikah juga kan aku udah kerja gitu. Harusnya dia juga bisa paham dong gitu. Kalau kegiatan aku ya sehari-harinya kerja gitu. Kerja Dan bidang apa? aku kerjanya jadi admin online shop Kak. Oke, Di toko baju. dari jam 9 Pagi pagi sampai sampai jam jam 8 malam. Sementara Rozi kerja di minimarket, betul? Iya betul. Kerjanya dari jam? Dia shift-shiftan gitu sih Kak. Oke. Tapi udah dibilangin sebelum nikah pun sudah nyaman Nyaman. dengan ibunya, tapi nyamannya itu yang belum tahu. Tapi Yang kita kita lihat nggak nih. tahu. Nanti kalau kita ngomong salah-salah. iya, Ini kan benar. praduga. Ini kan praduga Iya. nih. Kita lihat dulu nih video berikut. Kok begitu? Emang benar. Katanya kamu banyak marah-marah, cenah-cenah. Ah. Kan dari video yang tadi kan dia bilang lebih nyaman karena diperhatiin sama ibuku kan, cuci baju segala macam. Kalau dari aku pribadi kan itu posisinya masih pacaran ya Kak. Kan belum kewajiban aku juga dong untuk kayak ngasih makan, terus nyuciin bajunya, kan kita masih tanggung orang tua masing-masing. Tapi kenapa dong, ibu gitu. kamu melakukan itu? Nggak tahu mungkin. Nah, Pikiran mungkin ya kalau kata menurut aku mungkin emak ngelakuin itu juga supaya kalau emak baik sama dia juga si mantan suamiku ini bisa baik ke Baik aku. sama. Mungkin Jadi mungkin pikirannya ibunya tuh gitu. berpikir ya udah deh, ini kan udah kayaknya sampai nih. nyuciin baju Iya. Tapi bisa aja. Jadi kayak misalnya nih ibunya. jadi juga belum. Ya contoh. Ini contoh. Misalnya si Rafathar sama Rayansa udah gede, ya kan? Tuh dekat sama cewek, Iya, misalnya. Kira-kira nih gue seneng kan, wah ini cocok nih kayaknya bisa jadi istrinya anak gue nih. Ya kan gue bisa baik, ya kan? Iya Dia benar. nggak sampai nyuciin baju segala kali itu. Maaf ya, Mama ya. Cuciin. Bapak Nggak, ini- rasain dah kalau Bapak nanti Lu perasaannya lu keibuan banget sampai lu perasaan keibuan lu keluar deh. Kamu sedih nggak berita Ya kamu? pasti sedih lah. Ya maksudnya beritanya kan sekarang jadi kemana-mana. Terus apa yang mau kamu lakukan sekarang? Kamu siap cari suami lagi? Atau kamu mau sendiri dulu? Atau ada upaya nggak? Ah saya mau baikan dulu sama ibu saya atau gimana? Kalau untuk sekarang aku pengen hidup yang lebih baik lagi, pengen ngelanjutin kuliah aku karena kan dulu sekolah kan belum sempat kuliah. Oke. Jadi pengennya udahlah ini semua tuh aku udah capek gitu. Oke. Aku pengen semua ini udah hilang, maksud dari media udah nggak ada berita-berita lagi karena aku juga mau fokus kerja, pengen ngelanjutin kuliah, pengen ngebahagiain bapak juga Ya, gitu. bahagian bapak. Iya. Nah, ibu gimana? Kan kalau sama suami mah udah pisah, pisah. udah. Tapi kok ibu itu kan nggak ada nama mantan ibu Gak ada ya? yang bekas, iya bilang. Sama ibu hubungannya gimana? Semua orang tuh gini, gimana hubungan sama emaknya ya gitu. Kalau sampai sekarang aku belum ada komunikasi apapun Kak. Ibu di mana sekarang? Ibu ada di Jakarta. Nggak bareng bapak? Udah enggak. Udah pisah juga? Udah pisah, masih secara agama tapi belum diproses ke Oke. Kamu tinggalnya sekarang sama siapa? Sama bapak? aku tinggalnya masih di kontrakan cewek yang disediain sama bos bos Oke, yang di oke. toko. Nah, berarti kalau kamu sudah resmi secara hukum pun sudah pisah. Iya. Bapak sama ibu belum. Belum. Tapi sudah pisah secara agama. Iya. Tapi katanya kamu tetap sedih ketika melihat muka ibu kamu dijadikan meme atau meme. Iya itu sedih karena kan gimana pun juga itu tetap maaf Iya, Ibu. gitu Kak. Oke, ini kita lihat beberapa meme yang beredar ya mengenai sang ibu, sang mertua, pengabdi Pengabdi mantu. mantu 2. Tuh, yang orang lihat kayak gini, Iya. yang mantu lihat kayak gitu. Ini sempat viral juga ya, foto-foto ini. Iya. Gimana Kak? Kamu sedih nggak? Sedih lah Kak karena kan walaupun gimana pun itu tetap Ibu emak kamu ya? aku. Nggak ada usaha untuk ketemu. Dari aku atau dari emak? Dari kamu dulu deh, dari kamu. Kalau dari aku belum bisa untuk Ibu udah, ketemu. tapi aku pernah lihat tayangan si ibu ya. Dia bilang gini, ibu ya udah gimana pun kan aku ibu kamu, aku nggak akan ada niat jelek. Ayo pulang, katanya ketemu sama ibu. Aku pernah lihat di satu. Berarti ibu ada usaha untuk ketemu kamu? Nggak ada ngechat apapun sama aku. Nggak ada ngechat? Enggak. Nggak ada, Pi. Ada di foto ini, berita. Aku lihat berita ada kan? Ini nggak ada, ini Aku anaknya, nggak Pi. Iya, tapi gue baru tadi pagi gue lihat aja iseng-iseng. Ada berita tek gue lihat. Tapi anaknya bilang nggak ada Iya, ngechat. tapi kan gue Tapi mau nanya dong, ibu kamu tuh emang gak kuat panas ya, suka gerah-gerah gitu nggak? Emang apa beritanya? Coba gue denger. Sampai lu pakai ngomong, nah gue kalau udah bilang, nah ini ada sesuatu nih. Lu tadi udah pakai,
coba lu dengerin apa? Karena yang tersebar katanya ketika dihampiri oleh warga, saya nggak ngomong gerebek ya, Iya. hampiri warga, ibu itu kan katanya udah buka baju, katanya, aku lagi gerah kepanasan gitu, aku gerah kepanasan gitu. Ya kan aku nanya, kan orang-orang tuh beda, panas segini aku biasa aja, aduh gerah banget, nah makanya nanya ibunya tuh apakah emang sangat gampang kegerahan atau enggak gitu. Mungkin rumahnya AC, di situ nggak AC jadi gerah. Gitu. Emang nanyanya aneh-aneh banget ya. Enggak, di kamar ada AC kan? Kalau di kamar aku aja sih yang ada AC. Tapi kan di rumah emak Gue juga mau nanya, tadi gue juga mau nanya. Gue juga mau nanya. Waktu itu posisinya kamar kamu apa kamar ibu? di kamar aku, di kontrakan tempat tinggal aku berdua sama. Yang ada AC-nya itu? Iya. Oh gerah, kok gerah? Kok gerah? Katanya kan bilangnya ke situ mau ngadem gitu karena ada AC. Oh ke situ mau ngadem. Ngadem kok buka baju, ntar masuk angin loh. Ya aku nggak tahu ya. Udahlah gini aja lah. Kita mendingan sekarang undang pengacara yang mungkin lebih bisa menjelaskan lebih detail. Nah, benar ya. Tentang gimana nih akan seperti apa. Kita akan panggilkan kembaran saya. Ini dia, Hotman Paris. Halo, kembaranku. Halo. Ini kembaranku. Sekarang. Halo kembaranku. Iya, saingan dalam bidang wanita. Saingan dalam bidang wanita. Ya, Kembaran dalam bidang rezeki. sama-sama sayang istri. Iya. Sama-sama sayang isi dan juga sayang yang lain. Oke, habis ini kita bakal mengungkap kebenaran segala tuduhan terhadap Norma langsung dengan pengacaranya. Ya. Bang Hotman Paris. Sesaat lagi tetap di sini di FYP. For your mind. Sakit hati. Oke, Bang Hotman. Ya, Katanya dihubungkannya dengan UU ITE. Seperti itu. ya. Bagaimana reaksi Bang Hotman Oke, ketika dihadiri? menurut Undang-Undang ITE yang ada peraturan pelaksanaannya SK bersama Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Kominfo, apabila yang diberitakan itu benar, Ya. itu bukan pencemaran nama baik. Kalau benar. Kalau benar. Makanya sekarang apakah benar atau tidak? Nah. Masih kita sama-sama bertanya. Ada dua pertanyaan kunci. Benar nggak warga desa atau apa sih? Warga kampung pernah mengintip dari lubang angin ketika dua orang itu mertua sama itu lagi apa yang dilihat dari lubang angin? Katanya waktu itu pas dilihat tuh dua orang itu ibuku sama mantan suamiku lagi nggak pakai baju itu sebelum yang Sebelum penggerebekan ya? Iya, Itu yang dilihat. iya, Oke, kemudian Dua-duanya nggak pakai baju. iya. lagi ngapain itu ya? Gerah. Yang kedua, kemudian benar nggak ada penggerebekan oleh warga kampung? Betul. Itu berapa hari sesudah diintip dari lubang angin? Kurang lebih 1 bulan Pak setelah ngintip 1 dari bulan? lubang angin. Di hari itu ada pengintipan. Sebulan kemudian karena katanya tiba-tiba ada yang masuk ke rumah itu, ibu ya yang datang tuh ibu kan ya. Akhirnya pernah curiga ya, Iya. digerebek ternyata dalam kondisi di Nggak kamar berbusana. satu di kamar mandi, Iya. tapi nggak pakai baju gitu. Itu yang dijadikan dasar akhirnya heboh. Iya. Oh, tapi ya itu katanya mereka tidak mengakui karena tidak terbukti secara langsung terjadi neng-neng-nong-nong. Ya tapi kalau sudah buka-bukaan itu ngapain? Masa main sepak bola buka-bukaan? Tapi yang aku mau tanya sama Bang Hotman, kenapa Bang Hotman mau membantu Norma? Iya bang. Apa yang Nggak adil menurut Bang Hotman Iya, tentang karena yang dialami ada Norma? sesuatu apa yang Hotman 91 itu adalah untuk kasus-kasus viral yang menyentuh rasa kemanusiaan, Ya. artinya yang extraordinary kasus. Karena kita ini kan sudah sama-sama juara lah. gua Tapi lagi. nggak Ya, iya, kita memang betul. Tapi kita kan tidak pernah makan pabrik sama hasilnya kan? Nggak pernah dong. Kita milih satu kan? Kita pilih satu. Pabriknya atau hasilnya? Bener. Kalau ini kan katanya diduga dua-duanya. Makanya ini menarik. Nah, gitu ini loh. kemudian ada artikel ini Bang, maaf. Nih kita lihat dulu. Rozi mengaku diminta uang 500 juta oleh Norma Risma. Apakah betul? Norma? Pada saat itu kan setelah 1 hari
gerebekan itu kan ibunya datang ke rumah aku gitu kan. Ibunya tuh maaf. Ibunya saya. Ibunya si laki. Iya. Berarti mertua kamu. Ya, terus Bilang udah jangan panjang-panjang katanya gitu kan, damai aja itu mah katanya orang sirik katanya gitu. Tapi aku masih diem kan, aku masih di kamar, itu kan ngomongnya di ruang tamu. Akhirnya aku juga keluar, aku kesel kan, maksudnya kok malah bilang ini ada orang sirik gitu. Menurut aku kayaknya nggak mungkin deh warga juga atau tetangga-tetangga tuh sampai ngelakuin hal kayak gitu kalau cuma ngelihat satu kali. Ada kecurigaan misalnya cuma satu kali gitu. Dari situ namanya aku marah kan Kak, kesel, kecewa gitu tuh, sakit hati. Aku di situ ngomong ya waktu ditanya intinya aku mau lanjut atau enggak sama si mantan suamiku. Aku belum ngasih keputusan. Aku bilang mau lanjut atau enggaknya nanti aku pikirin. Kalaupun nanti mau berpisah aku mau nuntut dia 500 juta. terucap saat itu. Iya, tapi Artinya dia mau lanjut atau apalagi kalau cerai, itu berhak dong dia kan? Ya, tapi terucap 500 juta tuh niat betul-betul minta 500 juta atau hanya sebatas Atau ngegebrak. Ngomel doang gitu loh. kesel aja Kak, karena kan ya aku sakit hati loh gitu, kok aku sudah nemenin kamu kok malah disakitin kayak gini gitu sampai akhirnya rame kayak gini. Dan nggak pernah kau udah teruskan, mana 500 juta, nggak pernah kan, hanya sekali itu doang kan? Saya melintas doang kan? Iya. apakah ada setor uang mereka? Kalau yang 500 juta aku nggak terima sama sekali Kak, karena ya aku juga nggak tahu kan itu 500 tuh aku mau nuntutnya kemana gitu. Namanya kesel spontan aja. Oke. Tapi Bang, ini kan yang mengagetkan juga pihak mantan suaminya Roji sekarang malah yang menuntut dia kan Bang? Jadi saya dengar katanya alasan laporan pencemaran nama baik itu karena katanya di dalam surat gugatan cerai, pengacara dia menulis bahwa seolah-olah setelah digerebek katanya diarak keliling kampung. Padahal enggak. Itu yang katanya si cowok itu keberatan kata-kata diarak keliling kampung. Terus dia bilang itu kan pengacaranya yang bikin, bukan dia. Tapi kalau digerebek benar ya? Benar. Makanya sebenarnya saya udah bilang sama dia, ya udah. Itu kan laporan suaminya sudah, saksi-saksi sudah diperiksa. Nanti kau bakal repot dipanggil sebagai terlapor. Saya bilang sudah waktunya kau bikin laporan polisi balik. Cuma dia bilang dia nggak tega sama ibunya. Tapi suatu saat kau harus memilih gitu loh. Tanya dia dong, kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu tidak mau melaporkan kepada mereka gitu? Dugaan itulah di perselingkuhan. Karena kan kalau misalnya dugaan perzinahan itu kan otomatis dua-duanya harus dipanggil kan Kak, kan itu tetap aja ibu aku gitu, aku nggak tega. Oke, seandainya kamu nggak takut kalau misal laporannya dia ini, meskipun ada Bang Hotman, ini kita ngomong yang terburuk lah ya. Seandainya ternyata jadi tersangka. Kalau aku sih yakin karena aku bener, insya Allah nggak akan gimana-gimana. Tapi kalau dari pihak sana terus-terusan kayak ngelakuin lapor atau apa segala macam, itu juga bakal jadi pertimbangan buat aku untuk melaporkan balik. Tapi udah melapor ya kan? Udah lapor dan saksi-saksi sudah diperiksa. Saya udah bilang sama dia, sudah waktunya kamu untuk bertindak secara hukum. Soal nanti apakah dicabut lagi itu hal lain gitu loh. Oke. Ini tadi yang 500 juta itu termasuk dianggap pemerasan nggak? Oh enggak dong. Ya. Ibaratnya kalau ada datang menanyakan lu gimana sih, nggak usah lanjut deh, ya kan? Terus orang yang ditanya, oke, gua nggak usah lanjut, tapi syaratnya begini. Itu bukan pemerasan. Itu bukan pemerasan. Itu persyaratan namanya. Persyaratan. Itu pun dia hanya ngoceh sekali doang. Sekali doang, Nggak ada tujuan pemerasan lagi pula. Kalaupun dia benar serius minta, itu hak dia karena dia sudah merasa dirugikan. Persyaratan tapi bukan pemerasan. Benar. Oke. Tapi saya dengar, maaf Norma, betul nggak sih kamu pernah ditransfer Uang damai? 25 juta tambah 25 juta jadi Atau 50 juta gitu. Oh itu memang ada sih Kak, pembayarannya tunai langsung. Itu dalam rangka apa dan untuk apa? Waktu itu awalnya kan yang minta itu bapak untuk mengurus perceraian. Jadi awalnya tuh bapak minta 50, 25 untuk si mantan suamiku, 25 untuk emak gitu kan. Nah si mantan suamiku bersedia bayar yang 25. Kalau 25 untuk aku tuh sebenarnya aku nggak minta Kak. Karena kan sebelumnya ada sempat KDRT juga pas perebutan barang gitu. Karena dari pihak keluarganya dia itu pengen damai, jadi dia dari pihak kakaknya sendiri yang ngomong, udah kita ganti aja uang visumnya sebesar 2-3 juta. Aku kan nggak mau, kata aku nggak mau diuangkan gitu, aku mau tetap lapor aja
aja, terserah pihak kepolisian hasilnya gimana. Tapi kan dari sana pengennya damai segala macam, itu kan rapatnya sampai malam. Itu yang apa? Dugaan KDRT? Iya. Oh, beda lagi sama kasus grebek-gengrebek, beda lagi ya? Beda. Oke. Oke, tapi kalau Bapak 25 juta untuk apa? Untuk ngurus perceraian, Kak. Minta ke Si mantan suamiku itu, karena kan apa udah sakit hati lah gitu. Kalau bapak kamu udah gak mau lah, kamu sama dia. Iya. Oke, ini tampaknya ada usaha untuk itu nggak sih Bang? Menutup kasus ini dengan ditutup dengan uang sebetulnya. Ya orang kalau sudah mempunyai kelemahan, dia akan berusaha untuk agar kasusnya tidak lanjut. Itu manusiawi, ya. Itu bisa saja, Oke. ya. Jadi mungkin itu juga lagi, makanya dia KDRT-nya nggak jadi kan? Iya. KDRT-nya nggak jadi, ya. Walaupun udah Perceraiannya sudah jadi, kan perceraian kan perlu biaya. Ya. Sudah selesai. Yang belum dia ini, sekarang dia dilapor balik undang-undang ITE. Nah sekarang dia apakah akan melaporkan dugaan perzinahan, terserah kamu gitu loh. Oke, tapi berarti saya ulangi lagi, 50 juta total yang sudah diterima itu tidak ada hubungannya dengan 500? enggak. Nggak ada. Ya, takutnya ada hubungannya Bang. Karena udah 500 ya udah deh 50 dulu misal ya. Kata itu di luar. Iya, di luar lah. Sebenarnya aku juga minta uang itu, maksudnya melontarkan ucapan segitu tuh awalnya tinggi kan, mintanya supaya pihak sana itu nggak bisa memenuhi permintaan aku supaya aku bisa lapor gitu. Sebenarnya tujuan aku tuh ke situ, Kak, bukan yang memeras atau aku pengen kayak mendadak Meminta atau sesuatu hal yang nggak mungkin diwujudkan gitu. Lagi pula, kalau seseorang merasa korban dan minta sesuatu in return kompensasi, itu bukan pemerasan, itu persyaratan. Balik ke yang kalimat Iya. yang tadi. Oke. Biarkan Norma sekarang istirahat dulu, berpikir lebih jernih lagi. Habis ini kita akan coba telepon yang sedang heboh juga. Siapa? Vena Melinda bisa telepon nggak ya sama Bang Hotman ya? Mana handphonenya? Oh sekarang. nanti. Nah, Istirahat dulu, saya dulu. Oke, kita siapin telepon Mbak Vena. Yang kemana tapi FVP, Warrior Pagi. Oke, tadi Mbak Vena sudah menyebutkan supaya tidak terjadi lagi dan perempuan-perempuan lain. Memang korban KDRT itu masih banyak di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu juga sempat heboh dan dari situ langsung banyak mengungkap saya juga. Ada yang berhasil ditangani secara hukum sampai tuntas, ada yang mengambang begitu saja, ada yang mundur. Nah, untuk Mbak Vena ini akhirnya Bang Hotman ikut turun tangan juga, Bang. Ya, jadi Vena telepon saya hari Selasa atau Rabu tuh. Dia lagi di rumah sakit dan saya kebetulan mau ke Bali. Akhirnya saya singgah hari Kamis di Polda Jatim dan saya minta waktu itu agar langsung BAP dibuat hari itu. Dan setelah dibuat BAP hari itu, menurut pengakuan dari Vena di BAP, ya soal kebenarannya nanti dibuktikan di persidangan bahwa ternyata KDRT-nya itu dia alami menurut laporan di polisi ya. Sudah dalam 3 bulan terakhir, tapi maksimumnya itu yang kejadian tanggal 8 Januari kemarin. Ya, bahkan sempat tidak dinafkahi juga 3 bulan itu. Menurut Vena bahwa sejak dari awal pun Vena yang memberikan rekomendasi mencari koneksi agar suaminya itu dapat endorse ya. Tapi 3 bulan terakhir sudah total tidak ada income, tidak ada endorse, sehingga 3 bulan terakhir Vena itu nggak pernah dapat nafkah uang dari suaminya, tapi suaminya minta nafkah lain katanya, bahkan sampai 2 kali sehari katanya. Nafkah apa? Aku nggak ngerti. Ini istilah baru kita ya, Bang. Istilah baru tuh ya. Bisa nggak video call? Saya coba ya. Bismillah. Oke. Bisa ya. Kok abang telepon saya sih bang? Bukan Vena Melinda. Kamu bukan tipe aku. Oh, Halo Bu. Ya ini dia nih. Saya dengan Raffi dan kawan-kawan. Gimana caranya nih? Salah dong gue. Coba. Bentar ya. Ya. Bentar Ya. kita di situ ya. Maaf Ya. Bang, nih izin. Ya, Mbak Vena. Nah cakep. Nah, Mbak Vena sehat. Alhamdulillah sehat Irfan. Aduh, ingat gak sih dulu aku kalau ketemu itu aku bilang, wah awal yang buruk. Akhirnya, wah awal yang baik gitu. Sekarang kok berakhir buruk. Ya itu udah qadarullah ya. Yang paling penting aku udah selamat. Yang paling penting sekarang aku udah recovery. Sekarang juga udah proses hukumnya berjalan. Itu udah jalannya Allah mempermudah semua. Insya Allah nanti ke depannya proses cerainya ya. Ya.
dipercepat supaya kasus ini cepat selesai juga gitu. Oke, tadi saya melihat tayangan katanya memang akan segera mengajukan proses perceraian. Sudah bulat sekali ya? Insya Allah bulat, karena sekali lagi menurut aku kalau perkawinan itu harusnya sakinah mawadah warohmah ya. Iya benar. Mana-mana agama apapun tidak membenarkan kalau suami yang paling kita percaya, orang yang paling kita cintai itu bisa menyakiti kita tanpa kita bisa tahu kapan waktunya. Dan apa yang aku alami ini sudah menjadi hikmah luar biasa buat hidupku ya, bahwa kedepannya aku dikasih keselamatan, dikasih Allah waktu untuk bisa lebih manfaat ya, khususnya bagi korban KDRT. Karena buat aku yang paling penting dari korban KDRT adalah berani speak up, berani untuk memproses ini di jalur hukum, karena sekali lagi ini harus ada efek jera, karena tidak ada pembenaran apapun untuk yang namanya KDRT. Jadi kalau kita sebagai perempuan penzoliman itu, siapa yang bisa membela diri kita? Yang pasti diri kita sendiri atas izin Allah. Karena yang aku rasakan bisa selamat kemarin itu karena Allah memberikan aku kekuatan luar biasa. Coba kalau aku nggak selamat, mungkin aku nggak akan bisa mengungkap ini semua dan bisa punya alibi yang lain lagi, karena kita nggak pernah nyangka orang yang kita percaya itu bisa menjadi orang yang paling jahat ya. Karena kemarin nyawaku hampir melayang, dan itu buat aku udah cukup ya gitu. Iya, Mbak Vena, Mama Vena, aku lihat itu di matanya Mbak Vena agak lebam ya? Bukan, itu maskaranya luntur. Bukan. Itu shadow. Tapi Karena kan kita lihat kan hidungnya mimisa berdarah itu loh. gimana Sana supaya kita bisa ngobrol ya. Iya, kesini aja nanti hari Ya Jumat. hari Jumat aja Mama. Jumat Mbak Vena kesini ya Mama Vena. Jumat ya. Jumat? Insya Allah. Karena sekarang ini aku memang kurang tidur, jadi kemarin itu di tahap aku masih survive, mood aku tuh masih tinggi ya, tapi sekarang lagi di tahap shock ya, jadi aku nggak bisa tidur, aku deg-degan setiap kali mau tidur, aku ketakutan, aku bisa bangun sambil aku kayak dikejar-kejar orang, darah itu karena apa masih, gitu? ya itu kayak nggak nyangka aja, aku ngalamin hal yang aku pikir hanya di film gitu, tapi ternyata itu udah gitu loh ngelewatin ini. Mimpi buruk sekali itu sebetulnya ya. Itu tadi coba lu tanya yang maaf nih Mbak Vena, sedikit aja. Bukannya menguak luka, itu kejadiannya aku dengar-dengar di berita kan ada yang dipiting, maksudnya Ada yang dijedotin, ditindih. Itu bagaimana kebenaran Mbak Vena? Kenapa sampai hidungnya berdarah seperti itu? Ya, yang pasti kalau jelasin seperti ini nggak bisa lewat video call ya, karena nanti akhirnya sepotong-potong. Tapi kan semua juga bisa melihat ya, karena kalau tidak ada kekerasan nggak mungkin dong ada tersangka. Karena kan Polda menetapkan seseorang menjadi tersangka itu kan sudah cukup ada saksi yaitu saya, kemudian ada alat bukti yaitu visum dan juga CCTV yang ada di hotel memperlihatkan semua kronologisnya secara terang benderang, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itu sudah lebih daripada cukup. Karena sekali lagi KDRT itu kita paling penting modalnya adalah speak up dulu. Ini harus terungkap di permukaan. Jadi buat aku kronologinya udah jelas. Hari Jumat datang. Yaudah Mama hari Jumat ya Ma, datang ya Ma. Untuk bisa ngobrol yang lebih enak. Iya. Takutnya kalau sepotong-potong Iya. jadi fitnah. Betul, setuju. Mbak Vena tetap kuat ya, kita doain selalu kok. Ya, mudah-mudahan ada waktu buat kita nanti ya, Bapak Ena ya. Dah, assalamualaikum. Tapi iya waalaikumsalam. Bang Hotman nih hebat tuh. Sekarang setiap orang-orang yang memang memiliki kasus viral dan kasusnya berat, semua minta pertolongannya sama abang. Iya. Itu maaf nih bang, itu abang tarik biaya nggak atau bener-bener hati aja? Kan ada juga pengacara yang kalau nggak ada duit, gua nggak mau. Kalau abang gimana? Gini loh, tanya aja dia, ada nggak bicara honor, ada nggak? Nggak ada sama sekali. 0 rupiah.
Asal hatinya kena gitu aja Bang Hotman. Bukan, asal kasusnya itu benar-benar extraordinary, yang benar-benar dari segi kemanusiaan benar-benar Nah, itu. keterlaluan gitu. Nah, itu dia makanya yang menggerakkan hatinya. Wah, Benar. ini gitu. Dan setiap pagi saya bangun, WA dan DM saya itu penuh dengan pengaduan seluruh Indonesia. Dan hampir semua kasus viral dalam 3 bulan ini sumbernya dari Instagram gua. Iya. Hampir betul. semua. Tapi Kalau sudah masuk ke Instagram Bang Hotman, berarti memang sudah saatnya ada tindakan. Yang terakhir kemarin di Lahat yang datang ke sini, Ya, kan yang gadis umur 16 tahun 3 orang bergiliran. Ya. Waktu itu kan bapaknya ke sini masih Ya. dalam proses oleh Kejaksaan Agung mau ditindak. Ternyata saya dapat pemberitahuan dari Kejaksaan Agung itu kepala Kejaksaan Negeri dan Kasipir udah dicopot dari jabatannya. Oh ya, Ya, anak kita yang di sini kan. ya. terakhir sini kan belum tuh. Ya, jadi Dicopot. udah dicopot Ya, iyalah. dan habis itu Kejaksaan Agung kasih tahu ke saya, terima kasih atas viralnya katanya. Jadi memang dan saya pun kalau viralkan selalu milih-milih. Kembali lagi nih, kalau kasus KDRT itu maksimal berapa, minimal berapa kena tuntut? Kalau KDRT-nya termasuk keras apa berat itu 4-5 tahun. Yang berat itu termasuk yang apa, yang ringan itu Ya bagaimana? termasuk ringan ya termasuk itu, kalau udah darah ngocor begitu ya termasuk berat. Itu berat berapa 5 tahun. paling maksimal? Maksimal. Ada juga KDRT psikis. Jadi kalau Anda direndahkan oleh suami, diperlakukan tidak hormat, kejiwaan Anda sampai terganggu, itu KDRT juga namanya, KDRT psikis. Bisa juga dilaporkan itu? Iya, 3 tahun penjara. Dan Pena Melinda itu melaporkan 2 hal, kekerasan fisik dan dugaan kekerasan psikis. Oh, Dua jadi. Dari satu laporan polisi tapi 2 dugaan tindak pidana. Oke, jadi yang harus dilakukan ketika seorang perempuan ataupun laki-laki juga bisa dapat KDRT ya. Iya, benar. Siapapun dapat KDRT, salah satu kumpulkan bukti. Dan Bukti itu bisa lewat video, foto atau visum dan lain-lain. ya, satu lagi, ini kan kasusnya ini kata di BAP kata Vena berawal dari permintaan suami yang mau hubungan intim nggak dikasih, ya kan? Sehingga semalaman si ngomel itu si laki sampai paginya kemudian cekcok lah. Ini para wanita agar tahu sudah ada undang-undang baru juga tahun 2022 di mana disebutkan pemaksaan hubungan walaupun dalam perkawinan itu bisa dipidana loh, 12 tahun penjara loh. Jadi kalau Anda dipaksa, para istri di rumah, ya datang ke Hotman dan Anwan. Ya. Itu kalau Yuk kalau mau gitu. Bang, itu kalau istri dipaksa sama suami. Iya, Kalau suami hubungan dipaksa sama istri, Ya sama juga bisa. sama. Pokoknya hubungan yang dipaksakan tanpa sukarela, walaupun dalam perkawinan itu Bisa tidak pidana melapor. sekarang ini. Baru undang-undang baru dua. Jadi lain kali kamu kalau memang ada niat di rumah mau gini-gini, ya. ingat dulu kesukaan istri apa. Baik-baikin dulu lah. Bawa bakso kesukaan dia. Bunga nggak usah lah, terlalu idealis lah. Pijit dulu kakinya saya. Kakinya mama gitu loh, kasih dia bisa diurut. dia suka bakso, temanin makan. Mulai duduk rapat gini. Sama. Normal lagi nih. Oke. Sip. Tapi buat Norma untuk kedepannya nih, pasti kan hidup terus berjalan. Ya entahlah kamu kembali lagi atau kamu nanti dapat yang baru, akan mempertimbangkan banyak hal pasti untuk kalau mau menikah. Karena sebelumnya juga kan sebelum menikah, dia itu pas masih pacaran sudah ada tanda-tanda kedekatan yang berlebih dengan itu. Tapi kamu nekat untuk tetap menikah ya. Selanjutnya kamu mau nekat gitu lagi atau gimana? Enggak, nanti bakalan lebih selektif lagi Kak gitu. Kalau untuk sekarang sih mau fokus menata diri dulu, mau ngelanjutin pendidikan dulu, mau ngebahagiain Yang tadi bapak sudah dulu. sebutkan. Iya. Waduh. Ini kan kasusnya Norma menarik, fenomenalnya menarik dan extraordinary. Ini nih kasus dia penipuan rumahnya yang dia yang lu ditipu ini. Iya, itu kalau dikena hukuman berapa? Gak menarik tapi ya. Kasus seperti itu udah terlalu banyak. Nah, Viral. dia udah nggak mau. Ya tapi Bang, mohon lah Bang, saya jadi artis 2018. Saya Lu udah pernah ngomong gitu, nggak tertarik. Menarik bagaimana sih Bang? Ya kalau semua saya pegang, gimana Kapan gue bisa hidup dansanya? lagi? Kapan gue dansanya lagi? Goda sama Abang biar menarik dah. Widih. Ya. Kau bukan tipe aku. Bayang gak sih
nonton. Bang Hotman aja nggak tertarik gimana Bang? Hah? Biarin aja biar Allah yang bales. Nah, Gitu sih gue mah intinya mah. Itu udah ikhlas, uangnya 1,3 M itu hilang. Enggak, gue belum ikhlas jatuhnya. Nah gimana? Ya karena masih belum ada itikat baik. Ya laporin aja polisi, kenapa sih? Udah masih disomasi bang. Oke, lapor polisi aja, dugaan Ya begitu penipuan. sekarang, kalau ke sebuah apa cuman, ya oke, udah lapor polisi Ya, aja. Ini nggak mau nggak tertarik. Nggak ada arahannya gitu ya. Iya. Langsung, ya udah laporin aja polisi. Nggak ada arahan gimana begitu ya. Ya itu bagaimana? Pertama kasusnya tidak viral, itu kasus seperti itu udah banyak banget. Bang, viral Kedua- bang, viral bang. Kedua, apa yang gua harapkan dari kamu bukan tipe aku. Nah, Begini dah bang, kalau bukan tipe abang nih, udah cium aja dah kiri saya nih. Sorry ya, aku termasuk udah mulai alim belakangan ini. belakangan ini. Lu datangnya terlambat, kalau dulu mungkin masih nekat, masih hilaf. Sekarang pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. ya udah nanti habis ini kita ngobrol lagi sama Bang Hotman, sama Norma, jangan kemana-mana, tetap di FYP for your mind. Ya, hari ini kita membahas tentang banyak kasus yang viral dan ada hubungannya dengan perempuan tampaknya seperti menjadi korban. Untung ada Bang Hotman yang mendampingi dan membuat mereka lebih percaya diri menghadapi semua ini juga ya. Benar. Kalau punya pasangan baru, kasih perhatian yang kecil-kecil pun. Ya, saya pernah dekat sama artis yang sangat ngetop. Siapa tuh? Lu tahu nggak kalau saya pulang dari rumahnya, ya, dia akan duduk langsung di karpet dan kaos kaki saya dipasangin satu-satu. Wah, Siapa Ya. tuh? Oh, siapa itu mau tahu aja lo. Itu perhatian. Small tapi dampaknya besar. Terus setiap saya mau meninggalkan rumahnya, itu kue kecil itu nanti untuk sangu di jalan karena jauh kan rumahnya kan dari Jakarta. Ya, harus lewat jalan tol berliku-liku gitu kan. Dibawain kue kecil. Dibawain kue kecil, terus kalau kita baru nyampe misalnya dia sore-sore, papa kesini nggak? Kita nyampe itu bak mandinya sudah penuh dengan ramuan rempah. Kita dimandiin kayak main di anak kecil. Itu bikin kita terharu tau nggak? Iya dimandiin kayak main di anak kecil. jadi perhatian itu Perhatian itu perlu, jangan terlalu cuek. Ya, Karena boys will be boys, laki-laki itu senang. bener. Ya benar, diusap-usap, disanjung-sanjung. Wah, gitu. Ya udah, makasih buat Bang Hotman. Ya udah, terima kasih Bang Hotman, terima kasih Norma, Risma. Ayo Mudah-mudahan rakyat, ikuti